Saya akan berbicara pada kita mengenai ditolak oleh manusia, dibangkitkan oleh Allah dalam ibadah atau sesi perayaan Paskah pada hari ini. Terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, sebelum saya membahas tema atau topik pembahasan ini atau ayat Alkitab yang kita baca barusan tadi, saya ingin lebih dahulu memberitahukan pada kita sekalian bahwa peristiwa terbesar dan teristimewa yang pernah terjadi sepanjang sejarah sampai pada hari ini adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Saya ulang sekali lagi. Peristiwa terbesar, teristimewa yang pernah terjadi sepanjang sejarah, bahkan sampai pada hari ini, peristiwa itu namanya peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ada satu peristiwa apapun yang pernah menyamai keluar biasaan peristiwa kebangkitan Kristus ini. Bahkan saya harus menyatakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini jauh lebih luar biasa daripada peristiwa kelahirannya sendiri. Lebih luar biasa daripada peristiwa kematiannya sendiri. Itu sebabnya peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati, sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan, yang sangat istimewa, peristiwa terbesar dari semua peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Nah saudara, alasan kenapa saya mengemukakan bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu merupakan peristiwa yang jauh lebih istimewa, peristiwa terbesar dari semua peristiwa-peristiwa lainnya. Alasannya yang pertama adalah karena jika tidak ada kebangkitan, maka tidak akan pernah ada yang namanya kemenangan. Tidak akan pernah ada yang namanya menang dari maut. Tidak akan pernah ada yang namanya menang dari sakit penyakit, menang dari kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Setelah Kristus bangkitlah, dan bersamaan dengan itu Kristus mendeklarasikan, Kristus menyatakan bahwa dia menang atas maut. Seandainya peristiwa kebangkitan tidak pernah terjadi, maka tidak akan pernah ada yang namanya kekristenan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab ajaran kekristenan itu ada di sekitar kehidupan Kristus, kematian Kristus. Kehidupan Kristus maksudnya termasuk kelahiran, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. Ini adalah sekitaran mengenai pengajaran kekristenan. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, saya percaya tidak akan pernah ada kekristenan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang lebih luar biasanya, berdasarkan keterangan Alkitab yang dicatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan ayat 17. Jika tidak ada kebangkitan Kristus, maka sia-sialah orang percaya. Sia-sialah kepercayaan kita, iman kita, ibadah kita, dan kita akan tetap hidup dalam dosa. Itu sebabnya saya ngomong dari awal, peristiwa kebangkitan Kristus adalah merupakan peristiwa yang jauh lebih besar, peristiwa yang jauh lebih istimewa dari semua peristiwa-peristiwa lainnya yang pernah terjadi, yang pernah ada.
termasuk melampaui peristiwa kelahiran dan kematian Kristus. Jika kita memperhatikan Alkitab kita dengan baik, maka kita akan mengerti bahwa berita atau ajaran tentang kebangkitan Kristus bukanlah merupakan sebuah teori atau filsafat belaka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ajaran tentang kebangkitan Kristus bukan pula merupakan sebuah ajaran yang tanpa ada dasarnya atau hanya bersifat emosional dan subjektif. Tidak. Berita kebangkitan Kristus itu didasarkan kepada fakta sejarah dan juga didasarkan kepada kitab suci atau kebenaran firman yang telah ada pada kala itu. Saya bisa membagikan kepada kita sekalian 3 fakta tentang kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh kitab suci tentang kebangkitan Kristus. Perhatikan sebentar ayat 2, ayat Alkitab yang kita baca barusan tadi. Roma pasalnya yang pertama ayat 2, silakan baca. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Perhatikan kalimatnya berkata Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya, yaitu dijanjikan Allah sebelum kelahiran, sebelum kematian dan sebelum kebangkitan. Ketika bicara mengenai Injil, yang ada dalam Injil itu adalah hanya berpusat tentang Yesus, tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Nah, oleh sebab itu kelahiran Kristus, kematian Kristus, dan juga kebangkitannya telah dibicarakan oleh kitab suci jauh sebelum peristiwa itu terjadi, yaitu jauh sebelum Yesus lahir, jauh sebelum Yesus mati, dan jauh sebelum Yesus bangkit. Apa yang akan terjadi di dalam kitab Injil telah dibicarakan oleh kitab suci. Kitab suci pada kala itu adalah kitab perjanjian lama, karena kitab perjanjian baru yang ditulis belum dibukukan menjadi kitab suci. Nah, jadi apa yang sedang dilakukan, akan dialami oleh Yesus sebenarnya telah dibicarakan oleh kitab suci pada kala itu. Nah, saudara-saudara, termasuklah kebangkitan Kristus ini. Ini adalah sesuatu yang telah disampaikan oleh kitab suci sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita memperhatikan, kira-kira kitab suci bagian mana yang dimaksud oleh Roma pasal 1 ayat 2 yang telah membicarakan tentang kebangkitan Kristus? Kalau bicara tentang kelahiran Kristus, banyak kitab perjanjian lama yang sudah kita ketahui. Kitab perjanjian lama yang membicarakan tentang kematian Kristus dan penderitaannya pun, penyalipannya pun banyak kita ketahui dalam kitab perjanjian lama. Tetapi soal kebangkitannya, bagian mana yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 2 yang telah membahas atau membicarakan tentang kebangkitan Kristus bahkan sebelum peristiwa kebangkitan itu terjadi. Tolong perhatikan, ada di situ Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Saya tidak membacanya supaya lebih singkat, Bapak Ibu. Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Isinya menunjuk atau membicarakan tentang kebangkitan Kristus yang sedang kita rayakan hari ini. Bahkan itu dijelaskan oleh Petrus di dalam khotbahnya ketika dia khotbah pada hari Pentakosta di kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24 sampai 28, bahwa yang dimaksud oleh Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 itu bukan menunjuk pada penulis Mazmur atau Daud, melainkan menunjuk kepada Kristus yang mati dan dibangkitkan. Itu isi Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 yang dikutip oleh Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul. Jadi bagian lain Alkitab yang membicarakan tentang kebangkitan Kristus, Mazmur pasal 71
ayat 20 sampai 21. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ayat-ayat Alkitab ini membahas atau menjelaskan tentang akan terjadinya kebangkitan pada hari ketiga setelah Yesus mati dan dikuburkan. Itu sebabnya peristiwa kebangkitan Kristus itu bukan ajaran atau teori yang tidak memiliki dasar. Justru ini adalah fakta, bahkan berkaitan langsung dengan kitab suci, yaitu nubuatan-nubuatan para nabi sebelum Kristus itu sendiri dibangkitkan. Lalu fakta kedua tentang kebangkitan Kristus adalah Yesus sendiri menyampaikannya secara berulang-ulang. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus Kristus masih ada di dalam dunia, Yesus Kristus menyampaikan berita tentang penderitaannya, bahkan kematiannya dan kebangkitannya. Kitab Injil mencatat 3 kali dia menyampaikan berita atau pesan bahwa dia akan menderita, dia akan mati di kayu salib, bahkan pada hari ketiga dia bangkit dari kubur. Itu bisa saudara temukan nanti di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Nanti saudara temukan lagi berita yang kedua atau pesan yang disampaikan Yesus yang kedua adalah dalam pasal 17 ayat 22 sampai 23. Demikian pula dengan pasal 20 Injil Matius ayat 17 sampai ayat 19. Ayat-ayat ini menyampaikan bagaimana Yesus berulang-ulang memberitahukan kepada para murid-muridnya bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit. Pendek kata, Yesus Kristus sendiri pun telah memprediksikan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah fakta tentang kebangkitan Kristus, sehingga dia tidak bisa disebut sebagai teori atau ajaran tanpa memiliki dasar. Ada dasarnya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, fakta ketiga tentang kebangkitan Kristus, ada banyak para saksi-saksi yang menyaksikan dan melihat bahwa Kristus bangkit. Itu bisa saudara lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yesus secara berulang-ulang berkali-kali menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Bahkan kemudian dalam pasal Lukas ayat 24, pasal 24 ayat 33 sampai 34, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Lalu dalam Yohanes pasal 20 sekali lagi Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, di mana Thomas ada di sana. Lalu kemudian dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8, di sana disampaikan bahwa Kristus menampakkan diri kepada banyak orang. Kata 1 Korintus pasal 15, ada para saksi, bahkan saksi yang telah melihat bahwa Kristus itu telah bangkit, itu jumlahnya jauh melampaui syarat yang bisa mensyahkan, melegalkan secara hukum bahwa apa yang disampaikan itu benar, apa yang disaksikan itu benar. Kalau Alkitab menyebutkan 2-3 orang saksi mata, maka sebuah perkara itu bisa dibenarkan. Yang menyaksikan bahwa Kristus bangkit bukan cuma 2 atau 3 orang, jauh melampaui kuota atau batas-batas yang dilegalkan secara hukum. Ratusan orang menyaksikan bahwa Yesus Kristus bangkit. Jadi kalau saya dan saudara ada hari ini dan kita merayakan hari kebangkitannya, kita rayakan dan kita lakukan ibadah ini bukan karena ini adalah ajaran kekristenan, bukan. Bukan karena ini adalah rutinitas yang kita lakukan tahun demi tahun, bukan. Yang kita lakukan ini adalah karena memang Yesus benar-benar hidup. Dia hidup mengalahkan maut. Dan ketika dia bangkit dari kematian dan dia menampakkan dirinya dan menyatakan bahwa dia hiduplah, makanya semua orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Orang yang percaya bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati,
kepercayaan atau iman kepada hal tersebut, yakni iman kepada bahwa Allah benar telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, adalah salah satu syarat untuk kita bisa memperoleh keselamatan, kata kitab Roma. Siapa yang percaya dan mengaku, maka dia diselamatkan. Mengaku bahwa, percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia diselamatkan, kata Alkitab. Saudara-saudara, jangan lagi saudara ragu, jangan lagi saudara tidak yakin, jangan lagi saudara tidak mengerti bahwa Kristus ini memang benar-benar bangkit, dan Allah merencanakannya demikian. Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan sahabat-sahabat sekalian, ketika kita melihat 3 fakta tentang kebangkitan Kristus dibicarakan dalam kitab suci, disampaikan melalui kitab suci, melalui nubuatan para nabi, bahkan jauh sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus mati, sebelum peristiwa penyaliban terjadi. Hal-hal bahwa Kristus akan bangkit telah dibicarakan dalam perjanjian lama. Bahkan Yesus sendiri pun telah menyampaikannya berulang-ulang dalam pengajarannya kepada para murid-muridnya. Bukankah ini menjelaskan bahwa sesungguhnya kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang perlu bagi Allah? Kebangkitan Kristus ini adalah sesuatu yang direncanakan oleh Allah. Tidak terjadi begitu saja, Bapak Ibu. Dirancang, direncanakan, diatur oleh Tuhan Allah. Jika seandainya tidak dirancang, tidak diatur, tidak direncanakan oleh Allah, tentulah nabi-nabi di perjanjian lama tidak akan membicarakan tentang kebangkitan Kristus. Jika seandainya belum diatur, bukan merupakan sesuatu yang dirancang atau direncanakan oleh Tuhan Allah, diperlukan oleh Tuhan Allah, tentulah Yesus sendiri tidak akan mengajarkan, memberitahukan berulang-ulang kepada para murid-muridnya bahwa dia benar-benar akan bangkit dari kubur, dari kematian. Tetapi ketika para rasul, para nabi, bahkan Yesus sendiri menyampaikan berulang-ulang bahwa Yesus Kristus akan bangkit pada hari ketiga, ini menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus itu telah dirancang oleh Allah, direncanakan oleh Allah, dan diperlukan oleh Allah. Saya yakin ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh dunia, kepada seluruh alam semesta. Kenapa Yesus Kristus harus dibangkitkan? Ada pesan yang Allah ingin bagikan kepada seluruh jagat raya ini. Alasan kenapa sorga memerlukan kebangkitan Kristus, sehingga dirancang, disampaikan, dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi. Inilah yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian. Alasan atau pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Allah kepada seluruh alam semesta melalui peristiwa kebangkitan Kristus. Adapun alasan atau pesannya yang pertama yang ingin disampaikan oleh Tuhan Allah pada seluruh dunia melalui peristiwa kebangkitan Kristus adalah bahwa ingin menegaskan bahwa Kristus adalah anak Allah yang hidup. Sekali lagi, pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada seluruh dunia melalui peristiwa kebangkitan Kristus adalah ingin menegaskan bahwa Kristus adalah anak Allah. Perhatikan pasal 1 Roma ayat 1-4 yang kita baca barusan tadi. Perhatikan saudara, saya baca tentang anaknya. Ayat 3 saya masuk. Tentang anaknya, atau saya mulai dari 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Perhatikan ayat 3. Menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan sahabat-sahabat sekalian, secara daging ayat 3
memberitahukan bahwa Yesus Kristus ini adalah keturunan Daud secara daging atau secara lahiriah. Oleh karena itu banyak orang mengenal Yesus disebut sebagai putra sulung Yusuf dan Maria. Ada lagi orang-orang mengenal Yesus adalah saudara Yakobus. Bahkan ada lagi orang yang mengenal bahwa Yesus adalah anak tukang kayu dari Nazaret. Saudara-saudara, ini adalah pengenalan orang-orang tentang Yesus secara daging. Dan memang secara daging Yesus ini adalah keturunan Daud. Tetapi dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika seseorang hanya melihat Yesus secara daging, termasuklah orang-orang yang menangkap dan menyalibkan Yesus pada kala itu. Ketika mereka melihat bahwa Yesus secara daging, putra sulungnya Yusuf, keturunannya Daud, anak tukang kayu, saudaranya Yakobus, makanya ketika Yesus menerima sebutan bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah anak Allah, ketika Yesus mengajarkan tentang pengampunan dosa, semua orang serta-merta menuduh bahwa Yesus telah menghujat Allah. Bukan hanya menuduh bahwa Yesus telah menghujat Allah, bahkan hal tersebut mereka jadikan menjadi poin masuk untuk menjebak dan menjatuhkan hukuman pada Yesus Kristus. Oleh karena itu kematian Kristus di kayu salib disebut sebagai seorang kriminal. Pelanggarannya pelanggaran kriminal. Dia tersalib. Salib itu bagi orang-orang kriminal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sama seperti dua orang yang disalibkan kiri kanan Yesus itu, perampok, penjahat. Jadi Yesus diperlakukan sebagai seorang kriminal pada kala itu. Ketika mereka melihat bahwa Yesus ini adalah dari sudut pandang daging, makanya mereka menyebut Yesus ini penghujat Allah. Tetapi dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab yang kita baca memberitahukan dari sifat kekekalannya. Tadi dari sifat daging atau secara daging. Dari sifat kekekalannya, Yesus ternyata adalah anak Allah yang maha tinggi. Ayat 4 yang kita baca Roma pasal 1 tadi. Oleh karena Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, dan untuk membuktikan atau menunjukkan, untuk menegaskan bahwa Yesus memang benar anak Allah yang maha tinggi, itu sebabnya Kristus dibangkitkan. Itu sebabnya Allah membangkitkan dia, kata ayat 4. Pernyataan dari Allah secara langsung pada seluruh alam semesta bahwa Yesus Kristus ini adalah anak Allah. Pernyataan itu dilakukannya dengan cara membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dengar Bapak dan Ibu Saudara-saudara, melihat dan menyadari bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi, dan Allah telah membangkitkannya sebagai bentuk penegasan bahwa memang benar dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Maka saya mau beritahu, percaya penuh dan bersandar seutuhnya kepada dia tidak akan pernah menjadi sia-sia. Percaya kepada nama Allah, bersandar penuh kepada dia, tidak akan pernah menjadikan kita sia-sia. Makanya 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan ayat 17 berkata, jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ayat 17, maka kita akan tetap hidup di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan, Kristus telah dibangkitkan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena dia bangkit pada hari yang ketiga, tidak pernah sia-sia percayanya kita kepada dia. Tidak pernah sia-sia pelayanan jerih lelah yang kita berikan untuk dia. Tidak pernah sia-sia taburan-taburan yang kita lakukan di ladang Allah, di pekerjaan Tuhan. Tidak pernah sia-sia kalau saudara berdoa dan kalau saudara berseru kepada dia. Tidak ada yang sia-sia.
yang saudara lakukan yang atas nama Kristus. Percaya dan berharap padanya, percaya dan bersandar padanya, bukanlah hal yang percuma atau sia-sia. Karenanya mari ibu bapak saudara-saudara, saya dorong kita sekalian, tetaplah bersandar pada Yesus, tetaplah percaya pada Yesus. Dia adalah anak Allah yang dinyatakan melalui peristiwa kebangkitan, dan untuk menegaskan bahwa dia adalah anak Allah, makanya Allah membangkitkan dia. Jangan lemah imannya dan jangan menarik semangatnya. Tetaplah percaya dan bersandar pada Allah. Sering sekali Bapak Ibu kita berpikir bahwa Tuhan itu sayang pada kita ketika apa yang kita inginkan terjadi. Sering sekali kita mengira bahwa Tuhan berkenan kepada seseorang ketika segala yang didoakannya menjadi kenyataan. Kita sering mengira bahwa Allah memperhatikan dan peduli kepada kita ketika bisnis kita berjalan bertumbuh dengan baik, ketika keluarga kita baik-baik saja, nilai anak-anak kita tinggi-tinggi, bahkan dapat prestasi. Kita sering mengira dan berpikir bahwa Allah memperhatikan dan peduli pada kita ketika kita mengalami promosi, mengalami situasi-situasi yang baik. Sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara, percaya dan bersandar kepada Allah tidak menjadikan kita jaminan bahwa kita akan mengalami yang namanya fitnahan, bahwa kadangkala kita mengalami apa yang namanya situasi stagnan, kadangkala kita mengalami apa yang namanya hal-hal buruk, situasi-situasi buruk, bahkan kadangkala kita menjalani apa yang namanya yang tidak pernah kita inginkan dan kita doakan. Percaya dan bersandar kepada Kristus bukanlah merupakan jaminan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Dengar saya beritahukan pada saudara, ada dua hal yang bisa dihasilkan oleh percaya dan bersandar penuh pada Kristus ini. Yang pertama adalah saudara bisa dibebaskan dari situasi-situasi buruk. Saudara bisa diselamatkan dari peristiwa atau tragedi atau hal-hal kesukaran. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, ada kalanya kita tidak dibebaskan, ada kalanya hasil percaya dan bersandar kita kepada Allah tidak membawa kita keluar dari situasi-situasi buruk tersebut. Tetapi percaya dan bersandar yang kita lakukan kepada Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi masa-masa sukar tersebut, dalam menghadapi masa-masa sulit tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, yang perlu saudara perhatikan adalah jangan pernah mengira bahwa Tuhan Allah telah undur dari kita ketika kita mengalami situasi-situasi buruk, ketika kita mengalami situasi-situasi stagnan, ketika hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah mengira bahwa Tuhan sedang membelakangi saudara. Bukankah Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu yang buruk yang dirancang oleh musuh, yang dipanahkan oleh si jahat kepada kita, Allah bisa menggunakannya dan mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang perlu yang kita harus kerjakan, aminkan dan renungkan, tetaplah percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan Allah. Yang setuju boleh katakan amin. Saya dorong dalam situasi ini, dalam keadaan sekarang ini, tetaplah percaya dan bersandar pada Tuhan Allah. Yang kedua, yang terakhir, pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Allah melalui peristiwa kebangkitan yang kedua adalah ingin menyatakan kepada kita sekalian bahwa Allah adalah pribadi yang adil. Peristiwa kebangkitan Kristus ingin menyatakan keadilan Allah. Coba perhatikan kembali ayat 1-4, silakan dibaca, Roma pasal 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh
Kudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Pesan yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh alam semesta dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati adalah ingin menyatakan keadilan Allah pada Kristus kepada seluruh dunia. Dia adalah pribadi yang adil. Dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum Kristus disalibkan, Alkitab memberitahukan bahwa Kristus diperhadapkan kepada dua jenis pengadilan. Kitab Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai 56 mencatat bahwa Yesus diperhadapkan kepada pengadilan yang namanya pengadilan agama orang Yahudi, yang pada kala itu ketua pengadilannya atau pimpinan pengadilannya adalah Imam Kayafas. Tuduhan apa yang diberikan pada Kristus? Tuduhannya menghujat Allah karena dia menyebut dirinya adalah anak Allah. Dia berkuasa mengampuni dan menyatakan bahwa dosa seseorang sudah diampuni. Tuduhan ini disampaikan kepada dia, kepada Kristus di pengadilan agama yang dipimpin oleh Imam Kayafas. Kristus tidak mendapatkan keadilan. Alkitab justru memberitahukan bahwa mereka menolak untuk mengakui dan menerima kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Setelah pengadilan agama memproses Yesus Kristus, kemudian Kristus dibawa kembali kepada pengadilan yang kedua. Dicatat di dalam Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Pengadilan yang kedua itu adalah pengadilan umum yang dipimpin oleh Gubernur Pontius Pilatus. Ketika tiba di proses di pengadilan umum tersebut, pengadilan orang-orang Romawi, lagi-lagi tuduhannya sama. Tetapi kemudian Pontius Pilatus mencuci tangannya atas semua tuduhan dan atas semua hukuman yang dituduhkan kepada Kristus. Kalaupun Kristus harus dihukum mati, Pontius Pilatus tidak ingin dilibatkan atau dimintai pertanggungjawaban. Tetapi dengar pengadilan Pontius Pilatus orang-orang Romawi tersebut, pengadilan itu pun menolak untuk menerima, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Padahal Alkitab yang kita baca tadi memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Walau kedua pengadilan yang ada ini, pengadilan agama dan pengadilan umum, menolak untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Walau kedua pengadilan ini menyingkirkan Yesus Kristus, menyisihkan Yesus Kristus, memperlakukan Kristus sebagai seorang kriminal, bahkan menolak Yesus mentah-mentah dan menyalibkan dia sejajar dengan para penjahat-penjahat lainnya. Tetapi Allah datang dan membebaskan Kristus, menyatakan bahwa Yesus Kristus benar anak Allah. Dengan dibangkitkannya Kristus dari antara orang mati, Allah menyatakan, Allah memberikan keadilan kepada Yesus Kristus. Apa yang disampaikannya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Peristiwa kebangkitan itu merupakan proklamasi yang berikut yang dilakukan oleh Tuhan Allah pada seluruh alam semesta, bahwa Yesus benar anak Allah. Keadilannya dinyatakan. Walau pengadilan-pengadilan dunia, pengadilan agama menolak dan tidak memberikan keadilan, Yesus Allah kita memberikan keadilan kepada Kristus yang sedang disalibkan tersebut. Dengarkan Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, oleh karena Allah adalah Allah yang adil, dan Dia telah menyatakan bahwa Dia adil, keadilannya diperlihatkan melalui kebangkitan Kristus. Karena dua pengadilan menolak untuk menerima dan mengakui Kristus sebagai anak Allah. Dengar, jangan khawatir akan hidup ini. Walau saudara sudah berdoa banyak,
melayani banyak, melakukan hal-hal baik, taburan-taburan saudara berikan. Saudara telah menolong banyak orang, membantu banyak orang, tapi saudara belum melihat ada hal-hal baik. Saudara seolah-olah melihat tidak adil hidup ini. Mereka yang tidak melakukan hal baik malah kelihatan lebih baik dari kita hidupnya. Dengar baik-baik sahabat sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Teruslah melakukan kebaikan, teruslah mempercayai Allah, teruslah bersandar kepada Dia. Keadilannya akan dinyatakan atas keluarga, atas usaha, bahkan atas masa depan saudara. Jalani hidup ini dengan damai sejahtera, masuki hari-hari yang ada dengan ketenangan, karena saudara percaya Allah adalah Allah yang adil. Saudara tahu Dia Bapa yang setia, dan keadilannya akan berpihak kepada kita sekalian. Sebelum saya tutup, saya dorong saudara supaya belajar seperti Raja Wali. Nilai lebih Raja Wali ketika berhadapan dengan badai, berhadapan dengan angin hujan yang deras. Badai tidak menggunakan kekuatannya, tidak menghadapi badai tersebut, tidak menghadapi topan tersebut, hujan deras tersebut dengan caranya dan dengan kemampuannya. Yang dilakukan oleh seekor Raja Wali ketika berhadapan dengan badai adalah dia merentangkan sayapnya. Dan kemudian ketika dia merentangkan sayapnya, maka badai tersebut membawa seekor Raja Wali ini naik membumbung tinggi, melampaui capaian-capaian yang bisa diperolehnya oleh kemampuan alamiahnya. Ini yang harusnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Rentangkan iman saudara, rentangkan kepercayaan saudara. Biarkan badai yang terjadi, biarkan masa sukar, masa sulit yang ada menghantarkan saudara lebih cepat ke tempat di mana Allah ingin saudara berada, ke tempat di mana Allah merancang saudara seharusnya ada. Biarkan Allah memakai badai, masa sukar, masa sulit, mendatangkan kebaikan kepada kita di hari besok. Saya percaya Allah tidak akan membiarkan kita berhadapan dengan ujian kalau Dia tidak punya tujuan. Memang bangsa kita sedang diuji, orang-orang percaya sedang diuji. Tapi dengar, percayalah sobat, ujian yang kita hadapi ini kelak akan menjadi kesaksian bagi kita. Masa-masa sukar, masa sulit akan menjadi kesaksian indah bagi kita. Karenanya jalani hari-hari besok dengan damai sejahtera, dengan tenang, dengan percaya, karena saudara tahu Dia adalah Allah yang adil.